Semua mata tertuju kepada Nabila yang terlihat anggun. Balutan gaun pengantin berwarna putih semakin menampakkan kecantikan Nabila. Para tamu yang mengenal Nabila tersenyum lembut, sedangkan para tamu yang sebelumnya tidak pernah melihat Nabila akhirnya mengetahui mengapa Ivan Barata, putra pemilik grup Barata Cipta Abadi, melabuhkan hatinya kepada Nabila. Wow! Aku dengar calon istri putra Pak Gunadi sangat cantik, tapi setelah melihat langsung, kata sangat cantik sepertinya masih kurang untuk menggambarkan keanggunannya, ucap salah satu rekan kerja Gunadi. Apakah itu kakek Nabila? Tanya salah satu teman SMA Nabila yang tidak mengenali pria tua yang mengantar Nabila menuju tempat Ivan berada. Entahlah. Aku tidak ingat jika Nabila pernah bercerita tentang itu, jawab teman Nabila lainnya. Namun hal sebaliknya terjadi di tempat para tamu yang memiliki bisnis skala besar. Mereka semua kompak tercengang begitu melihat sosok yang sedang menggandeng tangan Nabila. Astaga! Bukankah itu Mar Vladimir Vladislav? Ucap salah satu rekan kerja Gunadi yang mengenali sosok kepala keluarga Vladislav. Beberapa tamu yang sedikit mengetahui tentang identitas keluarga Vladislav sangat terkejut melihat kedatangan Vladimir di acara pernikahan Ivan. Mereka semua memandangi Vladimir dengan perasaan takjub karena bisa melihat sosok salah satu kepala keluarga terkaya di dunia. Keterkejutan mereka tidak berakhir sampai di situ. Di belakang Nabila dan Vladimir, terlihat sepasang suami istri yang berusia sama dengan Gunadi. Rekan kerja Gunadi yang juga seumuran kembali dibuat terkejut karena kehadiran pasangan itu. Mar Edelmiro Stuart Harold dan istrinya dari keluarga bangsawan Harold di Jerman. Astaga! Kini aku tahu mengapa grup milik Pak Gunadi menjadi grup yang paling disegani di Indonesia, ucap salah satu rekan Gunadi yang pernah mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Edelmiro. Dan siapa pasangan yang berjalan di belakang mereka? Tanya seorang pengusaha muda kepada rekan kerja Gunadi. Dia adalah pengusaha muda jenius asal Jerman, Austin Harold, putra dari Mar Edelmiro Stuart. Wanita berparas cantik yang bersamanya mungkin adalah istrinya. Para tamu yang berprofesi sebagai pengusaha tak henti-hentinya berdecak kagum. Kehadiran dua nama keluarga besar yang mengiringi Nabila menjadi bukti jika keluarga Barata memiliki hubungan yang dekat dengan mereka. Setelah para tamu yang berprofesi sebagai pengusaha dibuat terkejut, kini giliran para karyawan Ivan yang juga turut hadir di acara yang menjadi heboh. Di belakang Austin dan Bella, Alexa berjalan sambil menggandeng pria muda tampan bermata biru. Kak Alexa, kamu terlalu erat merangkul lenganku, ucap Vicky Vladislav, cucu dari Vladimir Vladislav. Diamlah Vicky, aku sedang berusaha membuat pria bodoh di sana cemburu, balas Alexa sambil menunjuk Javin yang tampak santai melihat kedatangan Alexa menggandeng mesra tangan seorang pria muda. Vicky menghela nafasnya pelan, tapi Kak. Vicky diam, kalau tidak akan ku jewer telingamu nanti, ancam Alexa sambil terus merangkul mesra tangan Vicky. Austin dan Bella yang bisa mendengar percakapan mereka sontak tertawa kecil. Mereka berdua yang sudah mengenal Alexa dari Cakra terus menertawakan Vicky yang tidak berdaya mengikuti perintah Alexa. Vicky, kamu benar-benar tidak beruntung, ucap Austin sambil tertawa. Diamlah Austin, apa kamu mau aku menendang pantatmu? Balas Alexa. Hahaha. Maaf bos Alexa, jawab Austin yang sontak membuat Bella ikut tertawa karena sudah sangat mengenal karakter Alexa dari cerita Cakra dulu. Begitu mereka tiba di tempat Ivan, Kelvin langsung berlari memeluk Ivan. Hari ini ayah Ivan benar-benar akan menjadi ayahku kan? Tanya Kelvin dengan mata berkaca-kaca. Ivan mencium kening Kelvin, dia lalu mengelus kepala Kelvin. Iya sayang. Setelah ini kita bertiga akan menjadi keluarga yang sebenarnya, jawab Ivan yang ikut berkaca-kaca melihat wajah Kelvin. Kalian berdua terlihat sangat serasi, ucap Vladimir sambil tersenyum kepada Ivan. Terima kasih kakek, jawab Ivan sambil membalas senyuman Vladimir.
Ayo Kelvin, setelah acara ini selesai tidak ada lagi yang bisa memisahkan kalian, ucap Vladimir sambil memegang tangan Kelvin. Iya kakek, jawab Kelvin dengan raut wajah yang terlihat sangat bahagia. Setelah mengantar Nabila ke pelaminan, Vladimir beserta rombongan menuju tempat Gunadi dan Chintami berada. Gunadi dan Chintami menyambut cucu kecil mereka yang terlihat tampan dengan setelan jas lalu menyapa Vladimir. Ayah. Kompak Gunadi dan Chintami menyapa Vladimir. Mereka berdua lalu memeluk Vladimir yang terlihat sangat bahagia karena bisa kembali bertemu dengan mereka. Aku sangat senang karena bisa kembali bertemu dengan putraku dan menantuku, ucap Vladimir sambil tersenyum lembut dan membalas pelukan Gunadi dan Chintami. Setelah menyapa Vladimir, Gunadi dan Chintami lalu menyapa Edelmiro dan istrinya. Mereka berdua berpelukan dan saling bertanya tentang kabar masing-masing. Austin dan Bella berikutnya, mereka berdua menghampiri Gunadi dan Chintami. Gunadi langsung memeluk Austin, sedangkan Chintami langsung memeluk Bella. Paman. Tentang Cakra, ucap Austin dengan raut wajah yang terlihat sedih. Dia merasa tidak enak karena tidak sempat hadir di acara pemakaman Cakra. Mari kita bahas itu nanti, balas Gunadi sambil tersenyum. Austin mengangguk pelan, dia dan Bella lalu mengambil tempat di samping kedua orang tuanya berdiri. Gunadi dan Chintami lalu memandangi pria yang datang bersama Alexa. Mereka berdua tersenyum lembut karena langsung bisa menebak sosok pria muda bermata biru itu. Kamu terlihat tampan seperti ayahmu, ucap Gunadi memuji ketampanan Vicky. Dan kamu juga mewarisi tatapan lembut ibumu, sambung Chintami yang juga memuji ketampanan Vicky. Vicky tersenyum, dia lalu menunduk dan langsung mencium punggung tangan Gunadi dan Chintami mengikuti kebiasaan orang Indonesia pada umumnya. Gunadi dan Chintami terkejut, mereka tidak menyangka jika ibu Vicky akan mengajarkan kebiasaan ini kepada putra mereka. Vicky juga menyapa aku dan istriku dengan cara seperti itu, terlihat aneh, tapi entah mengapa aku merasa nyaman diperlakukan seperti itu, ucap Edelmiro. Itu kebiasaan orang Indonesia, orang yang berusia muda pada umumnya akan melakukan hal seperti itu kepada anggota keluarga mereka yang lebih tua. Menantuku memaksa semua anggota keluarga Vladislav untuk menerapkan itu, terang Vladimir sambil tertawa mengingat kelakuan ibu Vicky. Mereka semua tertawa mendengar ucapan Vladimir. Dari atas panggung, Ivan dan Nabila ikut tersenyum karena merasakan kehangatan yang terjalin dari tiga keluarga itu. Aku benar-benar beruntung karena bisa menjadi bagian keluarga ini, ucap Nabila pelan. Dan aku merasa beruntung karena takdir memilihku menjadi pria yang membawamu masuk ke dalam keluarga ini, jawab Ivan. Beberapa saat kemudian, suasana di tempat itu menjadi hening, perhatian mereka semua tertuju kepada Ivan dan Nabila yang sedang mengucapkan janji suci mereka. Tepuk tangan terdengar riuh, suara teriakan ucapan selamat saling bersahutan setelah Ivan memasang cincin pernikahan di jari manis Nabila. Air mata Nabila mengalir dengan deras, Ivan tampak menyeka air mata Nabila yang terus-menerus keluar dari mata indah wanita yang kini sudah resmi menjadi istrinya. Seperti janji yang tadi kuucapkan, mulai hari ini aku sebagai suamimu akan selalu menjaga dan menghiburmu dalam keadaan apapun. Nabila. Terima kasih karena sudah memilihku menjadi pendamping hidupmu, ucap Ivan sambil memandangi wajah Nabila. Kap. Ivan mencium bibir Nabila dengan penuh cinta. Suara tepuk tangan dan ucapan selamat terdengar semakin kencang. Di hari yang suci ini, Ivan Barata dan Nabila Pratama telah resmi menjadi suami istri. Setelah Ivan dan Nabila resmi menjadi suami istri, acara dilanjutkan dengan lempar bunga. Para tamu undangan yang masih muda dan belum menikah terlihat berkumpul di belakang Nabila yang bersiap untuk melempar bunga. Vicky, kamu juga sebaiknya ikut bergabung, ucap Chintami. Ah, tidak Bibi, jawab Vicky dengan wajah tersipu malu.
Dia sedang patah hati karena harus meninggalkan kekasihnya di Indonesia untuk menjalani misi pelatihan keluarga seperti yang Arthur dan Gunadi dulu, celetuk Vladimir. Ucapan Vladimir membuat Gunadi mengingat masa-masa itu. Dia lalu menepuk halus pundak Vicky. Kamu fokus saja dalam menjalani misi pelatihan itu. Paman akan memerintahkan beberapa orang untuk mengawasi kekasihmu, kata Gunadi yang sangat mengetahui jika misi pelatihan itu akan memakan waktu yang sangat lama. Gunadi, jangan lakukan itu. Ini juga akan menjadi tes bagi kekasih Vicky untuk membuktikan jika dia layak dan pantas menjadi istri penerus keluarga Vladislavku, protes Vladimir yang membuat ekspresi wajah Vicky terlihat sedih. Mata Chintami mengerling, dia lalu menatap Vladimir. Ada tes seperti itu. Ayah. Mengapa aku dan Laras dulu tidak menjalani hal seperti itu? Tanya Chintami sedikit memprotes, prihatin melihat kesedihan di wajah Vicky. Hah? Itu karena kalian anak-anak nakal yang sudah merebut hati mendiang istriku. Kalian langsung diterima tanpa menjalani tes atas perintahnya, keluh Vladimir. Gunadi dan Chintami tertawa, sedangkan Vicky terlihat sangat terkejut karena baru mengetahui jika ibunya dan Chintami adalah dua wanita yang langsung diterima keluarga Vladislav tanpa menjalani tes. Javin. Mengapa kamu tidak ikut bergabung untuk mendapatkan bunga? Tanya Olma yang duduk semeja bersama Javin dan Billy tak jauh dari tempat Gunadi berada. Hah? Aku tidak akan mengikuti hal konyol seperti itu. Aku juga masih ingin menikmati masa lajangku selama beberapa tahun ke depan, jawab Javin sambil tertawa kecil. Billy ikut tertawa mendengar jawaban sahabatnya, sementara Olma hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya mendengar jawaban Javin yang belum memiliki rencana untuk berumah tangga. Sepertinya Alexa menjadi kandidat terkuat yang akan mendapatkan bunga itu, ucap Billy sambil menunjuk Alexa yang sedang bersama para wanita lain untuk memperebutkan bunga yang akan dilempar Nabila. Entah siapa pria kurang beruntung yang akan menjadi suaminya nanti. Pria itu pasti akan tersiksa karena harus merasakan kekejaman Alexa seumur hidupnya, celutuk Javin sambil tertawa terbahak-bahak. Walaupun Javin diam-diam juga menyukai Alexa, namun ada satu hal yang membuat Javin akhirnya memendam perasaannya. Itu karena sifat Alexa yang diktator dan kejam. Menurut Javin, jika Alexa tidak memiliki sifat bengis itu, Javin sudah pasti akan berusaha lebih keras untuk merebut hati Alexa. Tak jauh dari tempat Javin, Billy, dan Olma, Austin yang sedang bersama Bella tampak melepas jas mewah dan dasi yang dia kenakan. Love, kamu tidak perlu ikut dalam ritual lempar bunga di sana. Ucap Bella yang merasa tindakan Austin sangat konyol. Sayang, walaupun bisa dipastikan jika seminggu lagi kita menikah, aku tetap akan berusaha mendapatkan bunga yang Nabila lempar agar pernikahan kita bisa berjalan mulus tanpa hambatan. Jawab Austin sambil menggulung lengan ke mejanya. Terserah kamu saja, keluh Bella yang sudah tidak mau memperdebatkan alibi asal-asalan yang Austin buat. Austin, gumam Ivan yang terkejut sambil menepuk jidatnya. Dia tidak menyangka jika Austin akan berpartisipasi di acara lempar bunga yang biasanya hanya akan dihadiri para wanita. Gunadi, Vladimir, dan para orang tua lainnya sontak tertawa begitu melihat Austin berada di samping Alexa. Kehadiran Austin di antara kerumunan para wanita sontak mengundang tawa. Kedatangan putra penerus keluarga Harold membuat para peserta lainnya bergerak mundur, hanya Alexa seorang yang tampak tidak gentar dengan nama besar keluarga Harold. Austin, acara ini hanya untuk wanita dan bukankah kamu akan melangsungkan pernikahan minggu depan? Tanya Alexa begitu Austin berada di sampingnya. Hanya untuk wanita. Maaf Alexa, aku tipe pria yang menghargai emansipasi wanita jadi aku tidak peduli tentang itu. Aku akan mendapatkan bunga ini untuk memuluskan pernikahanku minggu depan, jawab Austin dengan pasti. Oh, jadi kamu adalah rival utamaku. Bersiaplah.
Karena aku tidak akan segan untuk menendang pantatmu, kesal Alexa. Hahaha, tolong bersikap lebih lembut. Walaupun kamu mendapatkan bunga itu, tidak akan ada pria yang mau menikahimu dengan hobi yang suka menendang pantat orang, ledek Austin. Ah, sialan, balas Alexa. Alexa dan Austin mengambil posisi, para tamu kompak melakukan hitung mundur. 3, 2. Maaf Austin, aku sudah ditakdirkan menjadi pemenang acara ini, seru Alexa dengan percaya diri yang sontak membuat Austin kebingungan. 1. Tepat setelah hitungan mundur selesai, tiba-tiba terdengar suara Bella merintih kesakitan. Ouch! Austin yang sangat sensitif dengan suara kekasihnya refleks menoleh ke Bella dan mendapati Bella dengan raut wajah kesakitan sambil memegang perutnya. Dengan cepat Austin berlari menghampiri Bella. Sayang, ada apa? Tanya Austin yang terlihat panik sambil memegang tubuh Bella. Tidak ada apa-apa, jawab Bella sambil menjulurkan lidahnya, menggoda sang kekasih hati. Oh my, kamu. Austin segera menyadari apa yang terjadi. Begitu dia menoleh ke tempat Alexa, dia mendapati bunga yang dilempar Nabila sudah berada di tangan Alexa. Astaga sayang. Sejak kapan kalian berdua merencanakan ini? Keluh Austin sambil tertawa kecil. Bella tertawa terbahak-bahak, sebelum acara lempar bunga dimulai. Alexa yang mengetahui jika Austin akan berpartisipasi sudah mengatur rencana ini dengan Bella. Sepertinya setelah putraku, kita akan menghadiri acara pernikahan Putri Sulung Aron, ucap Edelmiro. Tuan Edelmiro, sepertinya itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Putriku sedikit spesial, akan sulit menemukan kandidat pria yang tepat untuk dia, jawab Aron yang sontak membuat ibu Alexa yang berada di sampingnya tertawa. Gunadi dan Cintami tertawa. Alexa yang sudah mereka anggap seperti anaknya sendiri memang memiliki sifat tomboy dan selalu bertindak sebagai pemimpin di kelompok Ivan. Vladimir ikut tertawa. Saat mengiringi Nabila tadi, dia samar-samar ikut mendengar percakapan antara Alexa dan Austin. Hanya Alexa seorang yang berani mengatakan ingin menendang pantat putra keluarga Harold karena menggodanya, ucap Vladimir sambil tertawa karena mengingat kejadian tadi. Ayah dan ibu Austin yang tadi juga secara tak sengaja mendengarkan percakapan itu ikut tertawa. Menurut mereka, Alexa memang memiliki karakter yang unik sebagai wanita. Sepertinya Kak Alexa sudah menentukan pria yang akan menjadi pasangannya. Dia merangkul lenganku tadi karena berniat membuat pria itu cemburu, ucap Vicky sambil menggendong Kelvin yang tertidur karena harus bangun pagi untuk acara ini. Benarkah? Siapa pria itu? Tanya Aron penasaran. Gunadi dan yang lainnya ikut penasaran, mereka tidak menyangka jika Alexa sudah menetapkan hatinya kepada seorang pria. Vicky menoleh ke tempat Javin, Billy, dan Olma berada. Pria it. Jafin kemari. Belum sempat Vicky menyelesaikan perkataannya, terdengar suara Alexa memanggil nama Javin. Javin sontak terkejut, dia menoleh ke Alexa sambil menunjuk hidungnya sendiri. Ah, aku. Ulang Javin. Yah. Teriak Alexa. Astaga apalagi sekarang. Keluh Javin yang perlahan beranjak dari duduknya. Javin berjalan dengan lesu menuju tempat Alexa berada. Sikap Javin yang terlihat lemah membuat Billy dan Olma kompak tertawa. Ada apa lagi Alexa? Tanya Javin begitu tiba di depan Alexa. Alexa tidak menjawab pertanyaan Javin. Dia dengan cepat merangkul mesra lengan Javin dan mengangkat bunga yang berada di tangannya ke atas. Hei! Apa-apaan ini? Protes Javin yang tidak berdaya melawan kehendak Alexa. Ayah. Bu. Awal tahun depan aku akan menikah dengan Javin. Teriak Alexa dengan suara lantang. Suasana yang tadinya terdengar ramai sontak mendadak hening. Wajah mereka semua tercengang mendengar pengumuman tiba-tiba Alexa. Dalam keheningan, Aron perlahan bangkit dari duduknya. Sambil menunjukkan jempolnya, dia berseru, "Deal."
Suasana langsung menjadi riuh dengan tepuk tangan dan ucapan selamat. Gunadi dan yang lainnya kompak tertawa sambil ikut bertepuk tangan memberikan selamat kepada Alexa yang sudah memiliki calon suami. Javin terperangah, mulutnya terbuka. Dia tidak mempercayai kenyataan bahwa dialah lelaki tidak beruntung yang beberapa saat lalu dia sebut di depan Billy dan Olma. Ini mimpi kan? Gumam Javin yang masih tidak mempercayai kenyataan ini. Javin menoleh ke Ivan dan Nabila yang saat ini sudah bersama Billy, Olma, Austin, dan Bella. Nabila, Olma, dan Bella bertepuk tangan menahan tawa, namun hal yang membuat Javin sadar jika ini bukan mimpi dan kenyataan saat dia melihat Ivan, Austin, dan Billy yang tertawa terbahak-bahak. Mewahahahaha. Alexa. Aku tidak menyetujui Ren. Bu. Oh. Javin meringis kesakitan, kakinya langsung diinjak oleh Alexa sebelum dia mengutarakan niatnya untuk menolak rencana Alexa. Diamlah Javin, atau akan kupatahkan lehermu. Apakah kamu pikir aku juga senang dengan ide ini? Ucap Alexa sambil menunjukkan secarik kertas yang sejak tadi berada di genggaman tangannya. Javin mengambil kertas yang terlipat itu, dia lalu membuka lipatan kertas itu dan mulai membaca tulisan yang berada di kertas itu. Dear Alexa, mungkin. Itu dari Cakra, tidak usah baca bagian awal, kamu langsung fokus ke tulisan yang ditulis menggunakan tinta merah, kata Alexa. Javin mengangguk pelan, dia lalu membaca tulisan yang Alexa maksud. Alexa. Mungkin kamu tidak akan setuju dengan hal ini, namun maaf. Melihat sikapmu yang keras, aku terpaksa harus menyampaikan hal ini. Aku tahu kamu menyukaiku, dan maaf aku tidak bisa membalas cintamu. Untuk itu aku menyiapkan pengganti diriku, pria yang lembut dan baik hati yang akan menuruti semua sifat egois dan keras kepalamu. Javin. Menurutku dia anak yang baik. Aku yakin dia akan menjadi pasangan yang cocok buatmu. Jika memang terjadi sesuatu kepadaku, tolong pertimbangkan usulanku ini, dan dari apa yang aku lihat, kamu sepertinya juga sedikit menyukai Javin kita. Wajah Javin menjadi pucat. Dia akhirnya sadar dengan perubahan sikap Alexa setelah menerima kotak yang Cakra tinggalkan. Javin kembali membaca surat itu. Wajah Javin langsung putus asa saat membaca tulisan di bagian. Aku akan menghantui kalian selamanya jika kalian menolak usulanku, hahaha. Tuan Cakra, apanya yang tolong pertimbangkan. Ini adalah kutukan, gumam Javin sambil menghela nafasnya. Sekarang apakah kamu mengerti? Sungut Alexa. Ya. Aku bersedia menjadi suamimu, jawab Javin yang menepuk-nepuk wajahnya sendiri. Javin lalu melambaikan tangannya kepada orang-orang yang memberikan mereka selamat. Alexa sontak terkejut saat Javin melepas tangan Alexa yang sedang merangkul lengannya. Hanya sesaat, Alexa semakin dibuat terkejut saat Javin tiba-tiba merangkul pinggang Alexa dengan mesra. Javin. Gumam Alexa terbata-bata dengan wajah meronanya. Sayang. Mulai sekarang panggil aku dengan sebutan sayang. Dan cobalah untuk belajar mencintaiku, bisik Javin sambil tersenyum kepada Alexa. Wajah Alexa semakin memerah, sikap Javin membuatnya salah tingkah. Aku tidak tahu jika kamu bisa menunjukkan wajah imut seperti itu, ucap Javin menggoda Alexa. Sialan. Aku akan menghajarmu nanti. Balas Alexa dengan wajah tersipu malu.